mau belajar setiap hari Anda hanya sibuk. Kapan DC datang ke rumah? Daerah mana yang mau dikunjungi? Ini bikin hancur kan buat teman-teman semuanya. Mulai hari ini juga. Semua yang galbay di pinjol legal atau yang terjerat di pinjol legal, telat bayar di pinjol legal, berhenti membayar mulai sekarang. Ya, semua yang galbay di pinjol-pinjol legal, di pindar-pindar resmi, perlu saya uraikan satu persatu teman-teman nama aplikasinya. Kan nggak perlu ya teman-teman ya, mulai hari ini juga. Anda menonton saya mulai hari ini. Berhenti membayar. Ya, berhenti membayar ini yang seperti apa Bang? Ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya. Jalur sesat ini, sampai detik ini, masih berlanjut teman-teman semuanya. Belum terhentikan. Bahkan sudah ada meminjam 3, 4, 5 masih juga berlanjut. Ya, ini saya pesankan buat teman-teman semuanya mulai hari ini juga. Semua yang galbay di pinjol legal atau yang terjerat di pinjol legal, telat bayar di pinjol legal, berhenti membayar dengan cara-cara ini. Cara yang mana, Bang? Gali lubang, tutup lubang, tidak menyelesaikan masalahmu. Pikir itu teman-teman semuanya. Setiap hari sibuk memikirkan kapan DC datang ke rumah, tapi di sisi lain sibuk mencari mana aplikasi yang gampang cair. Anda sehat? Sehat nggak sih teman-temanku? Anda tahu kan? Anda hancur gara-gara hutang. Tidak ada hutang yang bisa diselesaikan dengan cara berhutang. Anda paksakan diri Anda untuk hal itu, teman-teman. Anda bawa diri Anda dalam kehancuran itu. Saya tidak mau tahu, teman-teman semuanya. Tidak sanggup? Oke. Jangan lagi gali lubang, tutup lubang. Jangan cari-cari aplikasi yang gampang cair. Aplikasi yang mudah cair. Aplikasi yang aman digalbay. Aplikasi yang tidak ada DC lapangan. Anda sudah bergabung dengan perampok online hari ini? Sudah tergabung dengan perampok online? Mencari pinjol-pinjol ilegal? Mencari pinjol-pinjol yang semi-ilegal? Anda bodoh, teman-teman. Kepala yang seharusnya tinggi. Ini bisa berpikir tapi dibuntukan karena ketakutan sesaat hari ini. Ada yang gila gitu loh. Ada yang mau dibantuin orang lain untuk meminjam di tempat lain dengan sistem dibagi hasil. 40 buat yang membantu, 60 buat yang dibantu. Tapi sayangnya semua data dan nomor handphone itu Anda yang punya. Makanya saya tanya, Anda sehat atau tidak? Tidak ada hutang yang bisa diselesaikan dengan berhutang. Orang-orang seperti itu mengajak Anda bukan membantu Anda, tapi Anda secara tidak langsung membantu ekonomi mereka. Oke, lain hal. Dia membantu pakai handphone dia, pakai data dia, hasil dibagi sama Anda. Oke, ada orang seperti itu? Nggak ada. Hah? Yang lebih parah lagi, dia meminjam, tapi membayar pula admin di depan. Meminjam, Anda butuh duit. Ya, tapi dia pinjam duit ke orang. Harus dibayar dulu 300.000 uang administrasi. Setelah dibayar 300.000, bayar lagi 1,5 uang untuk pelicin. Sudah bayar 1,5, tambah lagi 3 juta uang untuk pajak dan segala macam. Bodoh lagi teman-teman. Banyak hal-hal pembodohan. Sistem-sistem curang yang dibentuk, yang dibiarkan ada di negara kita teman-teman. Kalau nggak kita yang membatasi diri. Siapa lagi teman-temanku? Siapa lagi? Ayolah teman-temanku semuanya. Saya tidak pengen dengar lagi teman-teman menambah hutang untuk tujuan menyelesaikan hutang. Saya tidak pengen lagi Anda dihancurkan lebih dalam lagi, lebih parah lagi. Tahan diri Anda teman-teman semuanya. Kalau memang tidak mampu, berhenti bayar. Tidak sanggup, berhenti bayar. Apa risikonya Bang? BICK. Nggak ada di luar itu teman-teman. Nggak ada di luar itu resikonya. Kita dibawa ke jalur hukum Bang. Ujung-ujungnya juga Anda diminta untuk bertanggung jawab. Kembali lagi ke kemampuan Anda. Ya, jalur hukum itu awalnya yang menakutkan. Ending akhirnya menyelamatkan. Ya, tapi karena kita orang awam, kita minim banget dalam memahami. Sehingga jalur hukum menjadi konsep yang menakutkan. Padahal jalur hukum adalah konsep yang menyelamatkan. Ya, pinjol tidak mau arahnya ke sana. Dia tahu kok.
Jalur hukum tidak akan memenangkan mereka. Jalur hukum malah memperburuk keadaan. Makanya pinjol itu lebih mementingkan menyewa penagih hutang daripada membawamu ke jalur hukum. Pikirkan dengan matang, teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya, tolong dipikirkan. Dengan matang, dengan maksimal. Nggak bisa lagi hal-hal ini Anda biarkan. Nggak bisa hal-hal ini Anda pupuk terus-menerus. Kalau nggak sekarang, kapan lagi, teman-temanku? Stop mendramatiskan. Stop drama-drama yang ada. Hentikan segala skenario yang terbentuk dalam pemikiran. Saya berapa kali menyampaikan teman-teman semuanya, kalau mentalmu tidak bisa diajak kompromi, ayolah putuslah komunikasinya. Jangan biarkan psikismu diserang habis-habisan setiap hari. Jangan dibiarkan otakmu diserang setiap hari. Ini harus dipikirkan dengan matang, dipertimbangkan dengan matang. Ya, biar apa? Biar teman-teman semuanya bisa bebas dari jeratan ini. Bebas bukan berarti lunas, teman-teman. Yang penting Anda tidak berada lagi di bawah tekanan. Kalau seperti ini, hutang mau Anda bayar, Anda berada di bawah tekanan, kapan waktunya Anda bekerja? Kapan waktunya Anda mau berusaha, teman-teman? Setiap hari kita hanya disibukkan kapan DC datang ke rumah. Apakah mereka melakukan penyebaran data? Kapan waktunya saya akan diproses ke jalur hukum? Apakah aset saya akan disita? Ini pembuntuan-pembuntuan dalam pemikiran. Pembunuhan-pembunuhan mental yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi kalian semua yang membunuh hal itu. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, selamatkan mental Anda. Jangan dipikirkan hal buruknya. Kalaupun terpikirkan, jangan terlalu percaya. Ya, kita ini bisa berpikir dua sisi loh, teman-teman. Kita berpikir hal buruk untuk kita antisipasi dalam hal itu, dan kita pikirkan hal baik untuk kita menyemangati diri kita supaya melangkah buat ke depan. Kenapa kita ketika dibenturkan dengan satu masalah, yang kita ingat hanya hal buruknya? Kenapa tidak mengambil hal yang baiknya juga? Ada positifnya, ada negatifnya dong. Segala sesuatu di dunia ini dua, teman-teman. Dua sisi, baik ada buruknya. Langit ada buminya, atas ada bawahnya. Masa pikiran buruk aja terus? Gimana nggak hancur? Jadi saya berharap buat teman-temanku semua, dimanapun pinjolnya, terserah, nggak usah direview lagi, teman-teman. Nggak usah, bang saya di kredit pinter, saya di EasyCash, di ada kami bang nyalek. Nggak usah direview. Yang namanya kita tidak mampu bayar, udah pasti kita dibenturkan karena duit nggak ada. Ya, udah pasti kita benar-benar tidak mampu, entah itu pekerjaan, entah itu usaha dan lain sebagainya, udah pasti itu yang menjadi penyebabnya. Ya, sekarang kita tidak ngurusin lagi soal penyebab. Yang penting hari ini jangan kita gali lubang tutup lubang. Udah, habis itu apa yang harus kita lakukan? Bekerjalah, teman-teman, berusahalah gitu loh. Jangan nanti dia datang ke kantor. Kalau dia datang ke kantor, ya sudah, kita rekam, dokumentasikan, karena itu adalah hal yang dilarang. Mereka tidak boleh semena-mena datang ke perusahaan kita. Makanya dari diri teman-teman itu banyak hal yang harus dipelajari. Ya kan? Sementara Anda kapan waktunya mau belajar? Setiap hari Anda hanya sibuk. Kapan DC datang ke rumah? Daerah mana yang mau dikunjungi? Ini bikin hancur loh, teman-teman. Jadi penyumbang kesetresan terbesar itu ada di diri Anda sendiri. Penyumbang ketakutan terbesar itu ada di diri Anda sendiri, di dalam pemikiran. Makanya benahi, teman-teman. Kalau tidak kita paksa membenahi hal ini, selamanya Anda tidak akan bangkit, teman-teman. Selamanya Anda akan berada di titik di mana Anda akan dihancurkan. Di mana Anda akan dilumpuhkan paling depan. Saya tidak pengen hal-hal buruk itu terjadi buat teman-teman semuanya. Resiko dari Anda tidak mampu bayar pinjol cuma satu. Kedepannya tidak bisa berhutang. Nama Anda masuk dalam sistem layanan informasi keuangan. Tercatat skor kredit yang bermasalah. Satu ini cuma resikonya. Oke. Tidak bisa berhutang di depan. Siapa yang takut tidak bisa berhutang? Kalau ada orang yang takut tidak bisa berhutang, ini kacau Anda, teman-teman. Berarti mental Anda tidak maju. Ya, hanya semata Anda tidak bisa berhutang buat ke depannya, bukan berarti Anda harus menakuti hari ini. Harusnya Anda perjuangkan, Anda berjuang. Saya bisa sukses tanpa hutang. Harusnya kan seperti itu cara berpikirnya, teman-teman. Ya, bukan cara saya nggak bisa berhutang lagi buat ke depan. Jadi makin kacau. Enggak kayak gitu konsepnya. Ya, jadi ketika namamu masuk B-checking, namamu masuk slik, otomatis secara tidak langsung kamu akan terbebas dari yang namanya hutang, dari yang namanya riba. Kedepannya tidak perlu stres lagi karena berhutang. Harusnya bersyukur. Ya, cuma satu inilah resikonya.
Makanya ditambahlah risiko itu dengan teroran-teroran debt collector. Kendalikan pemikiranmu, selamatkan hidupmu. Itu yang benar. Ya, buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, saya tidak pengen lagi ada yang gali lubang, tutup lubang. Kalau memang tidak mampu, berhenti membayar. Itu jauh lebih baik. Terima kasih teman-teman semua.